Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oh, Kak. kok sibuk banget? Sedang ngapain kalian? Belajar IPA. Oh, belajar IPA. Oh, materi apa, Nduk, yang kalian pelajari? Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Oh, kebetulan sekali. Hari ini Pak Rifki mau berkunjung ke salah satu aplikasi teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu hidroponik. Kalian mau ikut enggak? Mau, Pak. Oh, mau. Oke, kalau gitu ikut dengan Pak Rifki ya. Nanti kita lihat di sana. Sudah siap berangkat? Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi tempat kita nanti akan belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu adalah hidroponik. Nah, kali ini kita tidak jauh dari sekolahan anak-anak. Kita berada di daerah Mojosongo, di kota Surakarta. Kurang lebih dari sekolahan kita ya sekitar 10 km arah ke timur. Nah, ternyata hidroponik ini karena mudah ditanam, ini dikelola oleh RT, di sini di Mojosongo RT 4 RW 16. Dan ini dikelola oleh satu RT bersama-sama. Nah, setelah ini nanti kalian akan kita ajak menyaksikan bagaimana tanaman hidroponik itu, caranya menanam hidroponik itu seperti apa, sampai nanti praktek untuk menanam hidroponik. Selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah ketemu dengan pengelola tanaman hidroponik di Mojosongo, yaitu Bapak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agus menikah? Sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak Agus, ini kami pengen belajar tentang tanaman hidroponik itu seperti apa. Monggo bisa dijelaskan untuk tanaman hidroponik itu apa gitu Pak Agus. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sekarang ini tren fenomenanya adalah banyak sekali orang yang belajar menanam, dan terutama tentang sayur-sayuran sehat. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan sebuah sistem cara menanam yang lebih mudah, karena sekarang ini seperti kita ketahui banyak orang menanam itu hanya menggunakan media pot, kemudian ditanam di tanah, kemudian ada yang ditanam menggunakan media pasir dan lain sebagainya. Dan di sini kami mewakili dari teman-teman dari hidroponik memang mencoba untuk memperkenalkan sebuah sistem menanam yang mudah, kemudian praktis, bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak ribet. Oke. Dan yang jelas mudah sekali orang bisa mempraktekannya dan tidak perlu menggunakan ilmu pertanian yang tinggi. Siapapun bisa, asal dia telaten dan rajin untuk menanam sayuran. Oke. Kemudian yang kedua, tanaman hidroponik ini karena dia menggunakan air, maka otomatis dia akan lebih mudah ditanam, jadi sangat sulit untuk diserang hama yang biasa nyerang di tanah. Kemudian yang ketiga, tanaman hidroponik ini lebih hemat air. Meskipun dia menggunakan media air, tapi dia justru lebih hemat air. Kenapa? Karena kalau menggunakan media tanah, misalkan Anda menanam menggunakan tanah, pasti setiap hari harus disiram. Nah, disiram ini, air yang disiramkan ke tanaman itu tidak semuanya diserap. Banyak yang hilang, entah kemana. Nah, kalau menggunakan hidroponik karena medianya air, maka air tidak lari kemana-mana. Airnya pasti juga ya akan diserap oleh tanaman itu sendiri. Kemudian yang terakhir, karena hidroponik ini mengusung tema sehat tanpa pestisida, maka hidroponik ini dari sejak mulai awal semai dan sampai panen itu sama sekali tidak menggunakan pestisida. Jadi kita hanya menggunakan perangkap-perangkap hama, ataupun juga kita selalu kontrol, karena hama atau tanaman yang biasa menyerang, hama yang menyerang pada tanaman biasanya memang cenderungnya yang ditanam di tanah secara konvensional. Ya, satu lagi, untuk masa panennya jauh lebih cepat. Ya, jadi misalkan kita menanam sayuran menggunakan media tanah, itu bisa hampir 2 bulan, 1,5 bulan. Kalau hidroponik paling hanya 15 sampai 20 hari sudah bisa dipanen dengan ukuran yang sama. Itu seperti itu.
Kali ini kita akan praktek untuk cara menanam hidroponik mulai dari persemaian sampai dengan siap pindah untuk tanamnya di instalasi. Baik, yang pertama adalah kita siapkan benihnya dulu, yang ada di sana. Benih yang mau kita tanam. Kemudian kita ambil benihnya secukupnya saja. Nah, setelah diambil, kemudian benih ini kita masukkan ke dalam air untuk direndam. Dalam air biasa. Tujuannya adalah untuk melunakkan kulit cangkang daripada benih tersebut. Nah, setelah direndam kurang lebih 4-5 jam, kemudian benih ini kita tiriskan. Nah, setelah airnya dibuang, kemudian kita siapkan ini nampan, kemudian tisu, kemudian benih yang sudah siap tadi dituang atau ditaruh di atas tisu tadi yang ada di atas nampan. Nah, untuk lebih mempercepat membantu proses, kita bantu dengan spray atau disemprot sehingga tisu yang ada di nampan ini menjadi semuanya basah. Kemudian kita tutup menggunakan plastik warna hitam, tutup rapat. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat proses menjadi kecambah. Nah, tujuannya warna hitam ini adalah untuk menggelapkan tempat yang ada di dalam sini. Lalu dalam waktu 24 jam maka dia akan keluar kecambahnya. Nanti akan terlihat mana biji yang tumbuh dan mana yang tidak, karena dalam satu kali semaian ini tidak semuanya biji bisa tumbuh. Lalu kemudian kita siapkan rockwool yang kedua. Ini Mbak, rockwool yang ada di depan kita. Rockwool ini sudah kita ukur, kemudian kita potong-potong sesuai dengan ukurannya. Digergaji Mbak, ya digergaji agak pelan-pelan saja, ya kusruk. Nah, jadi potongan kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil ini, lalu kita tata di atas nampan satu lagi, nanti kita tata seperti ini. Nah, kemudian setelah ditata ini, lalu kita basahi dengan air. Rockwoolnya dibasahi dengan air. Kita ambil air biasa, kemudian kita basahi rockwoolnya. Nah, setelah itu nanti benih yang sudah berkecambah tadi kita ambil satu-satu, kita pilih mana yang sudah berkecambah, baru kita masukkan ke dalam rockwool. Jadi rockwool ini kita agak tusuk sedikit, ini menggunakan tusuk gigi biasa, ditusuk Mbak, ditusuk. Nah, kemudian yang ada biji yang ada cambahnya kita masukkan ujungnya, yang lancip ke bawah. Ya, seperti ini. Setelah dimasukkan semuanya, baru kemudian dijemur di matahari, di tempat terbuka, langsung aja di matahari. Jadi dicari tempat yang paling panas, semakin panas semakin bagus. Tetapi jangan lupa sambil dijemur nanti sambil dikontrol rockwoolnya ini jangan sampai kering, karena biasanya kalau dijemur ini dia harus selalu dalam kondisi basah. Nah, nanti setelah 2 atau 3 hari akan tumbuhnya seperti ini jadinya. Nah, ini seperti ini. Ini benih yang sudah disemai tadi akan tumbuh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pindah ke media tanam. Nah, kalau menggunakan styrofoam ini dia mempunyai keunggulan. Jadi karena sifatnya dia adalah isolator atau menahan panas, maka ketika kita masukkan media tanam ke sini, maka air yang ada di dalam styrofoam ini akan tetap dingin. Nah, kemudian kita kasih air Mbak, air biasa. Kemudian karena untuk menanam tanaman ini kita harus setel dulu nutrisi yang ada di tanaman ini supaya nanti pertumbuhannya juga bisa maksimal. Jadi nutrisi yang kita siapkan ini adalah nutrisi AB mix, ini ada nutrisi A dan ini nutrisi B. Nah, ini gabungan dari 2 nutrisi ini merupakan nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Nah, ini kita ambil sebanyak 5 ml.
Nah, kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini nutrisi yang A. Kemudian satu lagi yang B. Dimasukkan, Mbak. Nah, kemudian diaduk-aduk. Nah, kemudian untuk lebih akuratnya kita menggunakan alat ukur. Alat ukur ini ada dua macam. Yang satu adalah TDS meter seperti ini. Ini yang digunakan untuk mengukur kadar ppm, tingkat kelarutan partikel mineral yang ada di sini bisa diukur. Standarnya sekitar 900 sampai 1000. Kemudian yang kedua adalah sebelum ini digunakan kita harus ukur juga pH-nya. pH itu tingkat keasaman. Jadi kenapa kita harus menggunakan pH? Karena nutrisi ini dia harus berada di pH 5,5 sampai 6. Jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Kalau kurang atau lebih, nanti akan ada unsur-unsur yang akan tidak larut dalam air. Jadi di sini kan ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, macam-macam, ada 17 unsur. Nah, kalau tidak larut, otomatis tanaman tidak akan menyerap unsur tersebut, pertumbuhannya juga akan terganggu. Jadi tidak bisa besar. Nah, ini kita gunakan pH, namanya pH meter. Ini kita buka, kemudian kita nyalakan. Ini kita langsung aja masukkan ke dalam air, kita lihat. Nah, ini terbaca 5,7 ya. Nah, ini sudah ideal. 5,6. Ini sudah ideal untuk menanam gitu. Ini sudah siap pakai. Jadi ini tinggal saja dimasukkan ke dalam media tanam. Nah, ini baru 1 liter ya. Nah, karena ini butuhnya agak banyak, berarti nanti prosesnya berkali-kali seperti itu. Misalkan butuh 10 liter misalkan, ya nanti tinggal 10 kali seperti ini, tinggal ngalikan aja. Lalu kita siapkan tutupnya, ya, tutupnya yang akan kita jadikan media tanam. Nah, seperti ini yang sudah di lubang-lubang, Mbak, pegang lubang-lubang seperti ini. Nah, nanti tanaman yang sudah siap ini kita ambil, kita taruh di sini ya, pasang sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan, ini namanya net pot seperti ini. Kemudian karena ini tempatnya ada jarak antara air dengan lubang atas, maka kita perlu bantu dengan yang namanya sumbu. Nah, sumbu ini kita ambil dari kain flanel atau mungkin kaos juga bisa. Intinya bahan-bahan yang bisa menyerap air sebagai kapiler dari bawah naik ke atas menuju ke tanaman. Kemudian ambil satu tanaman ini, kemudian tinggal masukkan ke dalam net pot tadi pelan-pelan. Nah, posisinya seperti itu. Nah, ya, tinggal dimasukkan ke dalam lubangnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini tinggal dijemur di panas matahari. Tinggal nanti setiap hari pagi sore dikontrol jangan sampai airnya habis. Selain untuk kontrol airnya, si tanaman ini juga dia butuh yang namanya oksigen terlarut ya. Jadi di dalam ini ada air, dia butuh oksigen, sama seperti kalau misalkan kita di akuarium ikan itu kan ada gelembung-gelembung udara. Nah, ini juga tanaman butuh oksigen seperti itu. Nah, kalau misalkan bisa menyediakan gelembung udara ataupun pompa ataupun aerator, jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan memang tidak ada aerator, bisa secara manual dengan cara diaduk-aduk atau diobok-obok. Nah, nanti tiap pagi dan sore nanti diobok-obok begini. Ini tujuannya supaya airnya bisa ada sirkulasi dan timbul gelembung-gelembung seperti itu. Kalau misalkan tidak mau ngobok-ngobok, ya lebih praktis menggunakan pompa ataupun aerator dipasang di dalam sini, jauh lebih mudah. Seperti itu, ini cara sederhana. Nanti tinggal dijemur saja di panas matahari. Semakin panas semakin bagus pertumbuhannya. Nanti sampai besar pun juga akan sama seperti itu, ya. Nanti sampai panen. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau sudah usia kurang lebih 5 hari atau 10 hari nanti akan tumbuh seperti ini tanamannya. Sama juga dengan dia, akarnya
akan panjang ya. Jadi nanti pertumbuhannya akan maksimal selama nutrisinya bagus, sinar matahari cukup, kemudian oksigennya juga cukup. Nanti pertumbuhannya akan seperti ini sampai dengan usia 25 hari, bahkan 30 hari dia akan besar sekali dan siap panen. Demikian kegiatan kita pada hari ini tentang belajar pembudidayaan hidroponik. Semoga bermanfaat. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kalian tadi tahu nggak sistem yang dipakai di hidroponik yang tadi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oh, itu tadi namanya hidroponik, sistemnya itu sistem WIC. WIC itu berarti dia itu dari sumbu, pakai sumbu. Tadi kan airnya kan nggak sampai atas toh, makanya untuk air bisa naik ke tanaman tadi butuh sumbu lah, itu namanya sistem sumbu.